Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Pemirsa LTV yang berbahagia, pada kesempatan ini kita kembali bertemu dan akan membicarakan seputar mengenai masalah puasa di bulan Ramadan. Tetapi puasa kali ini dalam pembahasan ini kita lihat dari perspektif ilmu manajemen, khususnya itu kita tekankan kepada penggunaan teori IPO. Pemirsa LTV yang berbahagia, kalau kita pernah belajar tentang manajemen, maka teori IPO ini adalah tidak asing lagi dalam ilmu manajemen. Nah, bagaimana puasa? Kita lihat dalam perspektif ilmu manajemen dengan teori IPO ini. Pemirsa sekalian, kewajiban berpuasa dalam Al-Quran itu sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama pada ayat yang menyatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalau dilihat dari proposisi ini pemirsa sekalian, ada 3 variabel atau 3 objek pembahasan. Yang pertama itu adalah amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Ini adalah variabel yang pertama. Yang kedua adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam atau siam berarti puasa. Ini adalah variabel yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yang dinamakan dengan la'allakum tattaqun. Jadi ada 3 variabel. Nah, dalam ilmu manajemen, dalam perspektif teori IPO, I itu adalah input dan P itu adalah proses dan O itu adalah output. Nah, beriman, amanu itu adalah, kalau kita lihat dalam ilmu IPO ini adalah termasuk adalah inputnya. Jadi input dalam puasa ini adalah amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian P itu adalah proses. Nah, proses ini adalah variabel kedua. Proses, kemudian setelah proses baru outputnya, IPO, outputnya itu adalah tattaqun. Nah, pemirsa sekalian yang berbahagia, bahwasanya puasa itu adalah proses. Yang diproses itu adalah input. Dan inputnya di sini adalah yang dinamakan dengan amanu, beriman. Nah, kalau dia amanu, beriman, baru kemudian masuk pada proses. Kemudian setelah diproses, yaitu apa yang dinamakan dengan puasa, fasting, kemudian baru dia menjadi output. Outputnya adalah tattaqun. Nah, kalau kita lihat dari 3 variabel ini, tattaqun, takwa atau output ini sesungguhnya dia tidak dilahirkan, tapi takwa, output takwa ini dia adalah bisa dipelajari dan dia adalah diproses. Maka dari itu takwa itu harus kita jalani, harus kita proses terlebih dahulu. Nah, apa itu prosesnya? Prosesnya itu melalui puasa di bulan Ramadan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya tidak akan takwa seseorang itu tanpa melalui proses, yaitu fasting, puasa di bulan Ramadan ini. Nah, pemirsa sekalian, pemirsa LTV yang berbahagia, kalau kita lihat dari fasting atau puasa atau proses ini, kenapa puasa itu bisa menyebabkan orang beriman? Paling tidak
itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah di proses puasa ini, pertama dia adalah merupakan candra di muka, dia adalah tempat penggemblengan ya insan-insan yang beriman, di mana pada bulan puasa ini ada banyak hal-hal yang sangat positif dan seluruhnya adalah positif. Yang pertama itu dia harus meningkatkan mutu atau kualitas, dan kemudian juga kuantitas sholatnya, ibadah sholatnya, yaitu praying. Kemudian setelah sholat, maka dia harus mengontrol ibadah sholatnya, kemudian mengontrol juga apa yang makan dan minumnya. Artinya bukan berarti tidak boleh makan dan minum, tapi harus dikontrol. Ibadah puasanya dikontrol, makan dan minumnya juga dikontrol, kemudian berbicaranya dikontrol, penglihatan dan pendengarannya juga semuanya harus dikontrol. Kemudian yang berikutnya yang harus kita lalui adalah apa yang dinamakan dengan honest, yaitu jujur. Maka puasa di bulan Ramadan itu akan menghasilkan kejujuran. Maka setiap insan yang beriman itu haruslah jujur, karena kalau tidak maka puasa itu akan menjadi useless, sia-sia. Jadi puasa itu akan membentuk manusia yang beriman itu menjadi jujur. Kenapa tidak? Karena kalau kita tidak jujur maka puasa tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Berikutnya, pemirsa sekalian, ada yang dinamakan dengan sincerity. Sincerity itu artinya keikhlasan. Nah, puasa ini adalah mengajarkan kita untuk ikhlas. Jadi dalam beribadah seperti mengontrol bagaimana kita sholat, kontrol bagaimana kita berbicara, bagaimana kita melihat, bagaimana kita mendengar, makan dan minum, semuanya dikontrol. Nah, dalam pengontrolan itu ada yang namakan dengan sincerity. Kita harus ikhlas. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus patient. Patient itu artinya bersabar. Nah, pemirsa sekalian, inilah paling tidak proses yang kita dapatkan pada variabel proses, yaitu tentang puasa ini. Maka puasa itu sesungguhnya adalah sangat positif sekali. Jadi puasa itu harus, tidak bisa tidak, like or dislike, maka kita harus we do fasting. Kenapa? Karena fasting, puasa pada variabel proses ini bisa akan membentuk manusia beriman yang takwa. Nah, pemirsa sekalian yang berbahagia, kenapa takwa itu harus dihasilkan oleh rangkaian proses ini? Karena memang dia merupakan candra di muka, tempat penggemblengan mental dan spiritual. Pemirsa sekalian, jadi setelah dia takwa keluar dari proses ini, maka kita berharap bahwasanya nanti takwa itu sebenarnya itu merupakan tinggi rendahnya kadar keimanan, ketakwaan, kadar sincerity, keikhlasan, honest, kejujuran, dan sebagainya. Maka dari itu setiap orang yang sudah melalui proses berpuasa, maka kadar ketakwaannya itu satu sama lain itu berbeda. Kenapa berbeda? Meskipun pada proses itu treatmentnya sama, dia berbeda. Itu kenapa? Karena bagaimana cara dia mengikuti langkah proses-proses yang dilakukan. Maka dari situ setiap orang berbeda cara melakukan proses, maka berbeda tingkat ketakwaannya. Semakin disiplin, semakin baik dia melaksanakan dalam proses tadi, maka semakin tinggi dan semakin baik pula ketakwaan seseorang. Maka dari itu, pemirsa sekalian, kalau dia sudah takwa, maka dia menjadi apa yang dinamakan dengan outcome, yaitu jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.